Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, yang setia mendengarkan renungan harian Logos HKBP Limo. Hari ini hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, firman Tuhan hadir menyapa kita untuk menguatkan dan menginspirasi kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik hari ini dalam jaminan Tuhan. Untuk itu saya akan membacakan yang tertulis di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Saya bacakan sekali lagi. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus, dalam kehidupan rohani kita, dosa dan pelanggaran menjadi beban yang paling syarat dan memberatkan hidup kita. Dan dalam keberdosaan ini sering sekali ajaran-ajaran yang ditawarkan kepada kita masih berorientasi pada pemenuhan hukum Taurat. Artinya bahwa tuntutan untuk bebas dari dosa adalah dengan memenuhi seluruh hukum Taurat Tuhan secara sempurna. Sehingga ketika diperhadapkan dengan pemenuhan hukum Taurat itu, banyak orang yang akhirnya menjadi berputus asa. Karena apa? Karena sudah merasa pasti tidak akan sanggup untuk memenuhinya. Beban dosa yang diperhadapkan dengan pemenuhan hukum Taurat itu telah membuat kita hanya melihat tidak ada lagi konsekuensi lain selain daripada penghakiman Allah. Tidak ada yang namanya belas kasih dan anugerah pengampunan. Saudara-saudariku semua, memang benar bahwa tidak seorang pun yang akan dapat selamat oleh karena memenuhi hukum Taurat. Alasannya sudah sangat jelas disampaikan oleh Rasul Yakobus. Dan hal ini dicatat dalam Yakobus pasal 2 ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Tidak ada seorang pun yang secara sempurna dapat memenuhi hukum Taurat itu. Oleh sebab itulah Paulus mengajak kita lewat nas hari ini untuk meninggalkan hidup yang berorientasi kepada pemenuhan hukum Taurat itu. Dengan satu jaminan bahwa Allah telah mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menyelamatkan orang berdosa. Kristus datang bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan kita dari ketidakmampuan kita memenuhi hukum Taurat itu. Paulus menegaskan itu dengan merefleksikan hidupnya yang diakuinya sebagai orang yang paling berdosa. Tetapi sesudah menerima anugerah pengampunan, dia benar-benar menerima keselamatan itu dan membebaskan jiwanya dari beban-beban dosanya. Itulah sebabnya dia berkata, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Saudara-saudariku jemaat yang dikasihi Tuhan, jika saat ini merasa terbeban dan terpuruk oleh karena dosa, kita diingatkan bahwa kita adalah sasaran dari kasih dan pengampunan Allah. Paulus sendiri adalah bukti hidup yang bahwa Allah telah dapat mengubah kehidupan seseorang yang sepenuhnya dengan setia menerima anugerah itu. Paulus menjadi bukti hidup bahwa Allah dapat mengubah hidup seseorang oleh anugerahnya sendiri. Maka sebagai seorang percaya, kita dipanggil untuk menerima kasih karunia itu dengan hati yang terbuka.
Menerima pengampunan dari Allah berarti itu juga pertanda bahwa kita perlu juga mengampuni diri kita sendiri dan tentunya mengampuni orang lain. Karena hidup dalam kasih karunia Allah telah mengubah cara kita melihat diri kita sendiri dan juga melihat orang lain. Kita tidak lagi terikat oleh rasa bersalah dan rasa malu oleh karena dosa, apalagi terbeban oleh karena kelemahan dalam memenuhi seluruh ketentuan hukum Taurat secara sempurna. Tetapi kita hidup dalam kebebasan oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan inilah yang menjadi paling berharga bagi kita. Setiap kali kita merasa tidak layak, ingatlah sahabatku semua, saudara-saudari, bahwa Yesus datang justru menyelamatkan orang-orang yang seperti kita. Mari kita ikuti teladan Paulus dalam kerendahan hati, mengaku dosa-dosa kita, itu yang utama, sehingga kita akan merasakan sukacita dalam pengampunan Allah dan menikmati keselamatan dalam penebusan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat kami naikkan ke hadirat-Mu Allah Bapa kami di sorga, yang sudah mengutus anak-Mu Yesus Kristus menjadi keselamatan bagi kami, sehingga hidup kami tidak lagi dibebani oleh rasa bersalah karena dosa-dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Dan itulah yang dijamin lewat firman-Mu bagi kami hari ini, bahwa Kristus Yesus datang untuk menyelamatkan, sehingga ada kelegaan dan spiritualitas kami kembali disegarkan untuk dapat menikmati hari-hari hidup kami. Dan kiranya dalam menjalankan kehidupan kami hari ini, biarlah firman-Mu selalu mengingatkan kami bahwa hidup kami adalah hidup yang sudah menerima anugerah dari Tuhan, sehingga pikiran, perbuatan, cara berinteraksi kami hari ini selalu dalam kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau memberkati kami hari ini untuk melakukan aktivitas kami, memberikan kami kemampuan, kekuatan, hikmat bijaksana, dan kami boleh menjadi garam dan terang di antara sesama kami hari ini dalam interaksi sosial kami dan juga dalam pekerjaan-pekerjaan kami. Jika saat ini kami bergumul oleh karena dosa-dosa, biarlah Tuhan mengingatkan kami lewat Roh Kudus-Mu, menggugah kami supaya kami diingatkan bahwa hidup kami sudah menerima anugerah, sehingga ada kelegaan dan sukacita. Berkati jikalau di antara kami saat ini sedang mengalami sakit penyakit, Tuhanlah yang menolong, memberikan hikmat bijaksana untuk menemukan obat dan tempat berobat yang tepat, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dan sambil menanti kesembuhan itu, ajar kami menjadi orang-orang yang setia. Dan orang-orang yang berduka, kiranya roh penghibur Engkau utus untuk meneguhkan dan menghibur hati mereka. Dan apapun pergumulan kami, kiranya Tuhan menolong kami untuk memenangkan hidup kami dari pergumulan itu. Kami serahkan kehidupan kami, ya Tuhan, dan seluruh aktivitas kami supaya dalam kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.